Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita bahwa pada pagi hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salah beliau kita terselamatkan dunia sampai akhirat nanti insyaallah. Hadirlah rahimakumullah, pada pagi ini saya akan menyampaikan ada satu kata yang sering kita sebutkan atau kita ucapkan di tengah kita, pada saudara kita atau anak kita, yaitu kata bodoh. Nah, kalau kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bodoh itu memiliki arti tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu atau tidak dapat mengerjakan atau mengetahui dan sebagainya. Contohnya, ia sangat bodoh dalam soal berhitung. Kemudian pengertian yang kedua, kurang pengetahuan, tidak memiliki pengetahuan atau pendidikan dan pengalaman. Kemudian kata kasar untuk mencela. Sering kita dengar kata juga tolol dan dungu. Hadirin rahimakumullah, kebodohan dalam bahasa itu disebut dengan jahlu. Jadi pada kesempatan pagi ini, topik dalam pembahasan kita bukanlah bodoh dalam pengertian umum, tetapi bodoh dalam memahami agama, seperti yang terjadi dialami masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW. Zaman tersebut dinamai dengan zaman jahiliyah. Kebodohan ini terjadi akibat tidak adanya kemauan iradah dalam hati seseorang untuk mengisinya dengan ilmu yang dapat mengangkat dan memperkokoh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena tidak adanya hidayah yang sampai kepadanya melalui dakwah. Di dalam agama ada dua macam kebodohan. Yang pertama adalah bodoh basit, yaitu kebodohan seseorang dalam meyakini sesuatu yang diyakininya, dan itu terjadi karena benar-benar tidak tahu. Saya ulangi, bodoh basit adalah kebodohan seseorang dalam meyakini sesuatu yang diyakininya, dan itu terjadi karena benar-benar tidak tahu. Seperti kebodohan seseorang yang pada zaman jahiliyah mengenai Tuhan yang mereka sembah, dan prasangka mereka mengenai benar-benar hukum yang mereka ciptakan sendiri. Orang yang bodoh dalam memahami agama, maksudnya dalam agama Islam ini, disebut dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang tidak berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inasyara dawabi indallahi tsumul mu'minun ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah adalah orang-orang yang tuli dan bisu dalam menerima kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak berakal. Kemudian bodoh yang kedua di dalam agama adalah bodoh murakkab, yaitu kebodohan seseorang dalam meyakini sesuatu yang diyakininya, dan dia benar-benar meyakini kebenarannya itu sehingga sangat sulit diluruskan. Oleh karena itu, kebodohan ini disebut bodoh murakkab, artinya bodoh yang tersusun dari dua materi. Yang pertama dalam keyakinannya, dan yang kedua dalam meyakini sesuatu yang salah. Contohnya, orang Yahudi dengan keyakinannya bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Nasrani dengan akidah sesatnya mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Dan orang Majusi dengan akidah sesatnya
bahwa api Tuhan adalah sumber segala kekuatan. Hadirin rahimakumullah, kebodohan termasuk penyakit hati yang wajib dihindari, terutama oleh seorang mukmin agar dia selamat dari penyimpangan akidah. Ada beberapa tips untuk kita membersihkan hati dalam penyakit bodoh ini. Yang pertama, meyakini betul bahwa bahaya suatu kebodohan. Yang kedua, bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu 'alal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir atau orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Yang ketiga, untuk membersihkan hati, memahami agama hingga sampai titik makrifatullah, yaitu suatu penemuan yang pasti benarnya tanpa ada keraguan sedikit pun, sesuai dengan kenyataan dan didukung dengan argumentasi dan dalil. Hadirin rahimakumullah, dengan cara tersebut, kecuali bodoh murakab, semua bentuk kebodohan dalam agama insyaallah dapat dihindari. Rasulullah SAW pernah mengutip perkataan Nabi Isa alaihissalam, saya dapat mengobati penyakit buta dan corok, bahkan menghidupi orang mati. Namun untuk mengobati penyakit bodoh murakab ini, sungguh telah membuat saya lelah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari sikap kebodohan. Mudah-mudahan kita senantiasa mencari ilmu, kita untuk duduk di majelis ilmu, membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.